Bayangin hidup tanpa nasi, tanpa sayur, tanpa lauk. Bangun tidur yang dicari mie instan, siang bolong makan mie instan, malam-malam kelaparan larinya ke dapur buka bungkus mie lagi. Awalnya sih kayak hidup di surga makanan murah meriah, tapi tubuh diam-diam bisa ngamuk loh. Dan banyak banget orang yang hidup beneran kayak begini, entah karena lagi bokek, kepepet, atau emang jatuh cinta sama rasa gurihnya mie instan. Namun pertanyaannya, apa jadinya tubuh kalau setiap hari disuapin mie instan doang? Awal-awal sih asik, mie instan itu praktis, enak, dan bikin kenyang cepat. Rasanya pun maknyus. Nggak heran banyak banget orang yang ketagihan. Apalagi mie instan dengan varian rasa pedas, bisa bikin keringet ngucur kayak abis lari 10 putaran lapangan. Tapi justru disitulah jebakannya. Karena makin sering makan ya makin nempel. Lama-lama jadi kebiasaan deh. Nah, dari kebiasaan bisa berubah jadi pola makan utama. Dari yang cuma buat ganjel perut berubah jadi menu harian. Dan dari situlah semuanya mulai berantakan. Tubuh kita itu pinter, tapi juga sensitif. Waktu dikasih mie instan terus-terusan dia mulai ngambek. Gak langsung ngamuk sih, tapi perlahan-lahan ngasih kode. Tubuh jadi gampang capek, kulit kusam, jerawatan, dan susah buang air besar. Itu bukan kebetulan, tapi alarm tubuh yang sudah mulai ngos-ngosan. Kenapa? Karena mie instan itu ibarat bensin oplosan. Kelihatan bisa bikin jalan, tapi lama-lama bisa bikin mesin jadi jebol. Kandungan gizinya minim banget. Gak ada serat, hampir gak ada vitamin. Proteinnya juga tipis. Yang ada cuma karbohidrat olahan, garam, lemak jenuh, dan pengawet. Satu bungkus mie instan bisa nyimpen natrium setara 2 kali kebutuhan tubuh dalam sehari. Garam sebanyak itu bikin tekanan darah jadi naik pelan-pelan. Jantung pun kerja ekstra. Kalau terus-terusan bisa bikin pembuluh darah menyempit. Ini bukan nakut-nakutin, tapi fakta. Belum lagi lemak jenuhnya. Minyak goreng yang dipakai buat goreng mie sebelum dikeringin gak selalu minyak segar. Ada yang sudah dipakai berulang kali. Jadi lemak transnya bisa makin tinggi. Lemak trans ini yang bisa menyumbat arteri dan jadi biang keladi kolesterol jahat pada numpuk. Satu lagi yang bikin mie instan susah banget dilepas yaitu bumbunya. Rasa gurih yang nampol itu bukan sekedar rasa, tapi hasil kerja keras dari zat aditif penyedap rasa yang dirancang khusus buat ngebombardir lidah. Sekali masuk mulut, sensasinya langsung meledak, bikin ketagihan dan bikin makanan lain jadi terasa kalah saing. Lidah dibuat senang, tapi tubuh harus bayar mahal. Zat ini memang bukan racun mematikan, tapi kalau setiap hari dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, efeknya pelan-pelan bisa mengubah cara tubuh bekerja. Awalnya sih cuma bikin ketagihan rasa, tapi makin lama tubuh mulai lupa sama cita rasa asli makanan alami. Sayur pun jadi hambar, buah jadi kayak air putih, daging pun jadi nggak menarik. Lidah berubah orientasi, otak pun ikut-ikutan. Selera yang dulu terbentuk dari pengalaman makan alami sekarang digantikan oleh kebutuhan akan rasa buatan yang lebih nendang. Dan ini nggak cuma soal urusan makanan. Ketika lidah kehilangan kepekaan terhadap rasa alami, itu juga pertanda kalau tubuh mulai kehilangan keseimbangan. Sistem pencernaan bisa kacau, produksi hormon bisa terganggu, bahkan kondisi psikologis ikut terdampak. Orang yang terlalu sering makan makanan tinggi penyedap bisa jadi lebih mudah gelisah, susah fokus, dan cepat banget marah. Karena zat aditif ini mempengaruhi sistem saraf secara halus, bikin otak terlalu responsif terhadap rangsangan rasa, tapi tumpul terhadap kebutuhan tubuh yang sebenarnya. Rasa kenyang jadi semu, rasa puas jadi palsu, dan tanpa disadari, tubuh digiring untuk terus menginginkan rasa instan tanpa pernah benar-benar puas. Ketika kondisi ini terus berlangsung, tubuh jadi kehilangan arah. Gizi yang masuk jadi nggak seimbang, metabolisme jadi malas, dan energi pun nggak stabil. Jadinya bukan cuma lidah aja yang rusak, tapi seluruh sistem tubuh juga ikutan goyang.
Dan kalau udah sampai di tahap ini, yang dibutuhkan bukan cuma ganti menu, tapi juga ganti cara pandang terhadap makanan dan cara kita memperlakukan tubuh. Kalian tahu nggak, perut itu bukan sekedar tempat nampung makanan. Di sana ada jutaan bakteri baik yang membantu proses pencernaan. Tapi mie instan yang miskin serat bikin mereka jadi kelaparan. Bakteri baik mulai sekarat dan bakteri jahat mulai merajalela. Akibatnya, perut sering kembung, diare, atau malah sembelit. Dan yang lebih serem lagi, kekacauan di usus bisa berdampak pada otak. Studi menunjukkan kalau kondisi usus berpengaruh langsung loh ke mood, emosi, bahkan motivasi hidup. Makanya kadang-kadang kalau kamu habis makan mie instan secara terus-terusan, malah jadi ngerasa loyo, males, dan bad mood seharian. Padahal tadi udah makan kenyang. Yang bahaya dari mie instan bukan cuma kandungannya, tapi pola yang dibentuknya. Karena gampang dan juga murah, banyak yang jadi males masak. Padahal masak sendiri bisa jadi momen buat menyatukan tubuh dan pikiran. Tapi kalau semuanya serba instan, akhirnya hubungan sama makanan juga jadi instan. Tubuh manusia itu nggak dibikin buat hidup instan. Butuh waktu buat mencerna, menyerap gizi, dan merasa puas. Makanan instan ngajarin kita buat buru-buru. Lama-lama, rasa sabar juga bakalan hilang. Hidup jadi serba cepat tapi kosong. Mie instan kelihatan murah, tapi efek jangka panjangnya bisa mahal banget. Dari biaya ke dokter, beli obat, sampai kualitas hidup yang turun drastis. Badan jadi gampang sakit, pikiran nggak stabil, semangat ngedrop, dan akhirnya produktivitas jadi hancur. Dan lucunya, banyak yang nggak sadar karena efeknya nggak langsung. Makan hari ini nggak apa-apa, besok juga masih aman, tapi bertahun-tahun kemudian baru deh kelihatan. Jadi tuh kayak utang yang diam-diam terus numpuk dan pas ditagih bunganya ternyata udah nggak kira-kira. Tapi bukan berarti mie instan itu setan. Nggak salah makan, sekali-sekali ya wajar, apalagi kalau lagi darurat atau males masak. Tapi kalau dijadiin menu utama, itu sama aja kayak ngejalanin mobil dengan oli yang udah hitam pekat. Tubuh itu butuh variasi, butuh warna dari sayuran, kekuatan dari protein, dan energi dari karbo yang gak instan. Makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal merawat diri. Mie instan boleh masuk, tapi jangan sampai jadi raja di dapur. Makan sehat bukan soal mahal ataupun ribet. Kadang cuma perlu niat buat mulai. Bisa dari hal kecil, kayak menambahkan telur rebus waktu makan mie, atau sayur sawi lah sedikit, atau ganti bumbu mie dengan racikan sendiri yang lebih alami. Pelan-pelan, tubuh pun mulai terbiasa. Tubuh yang dijaga akan ngebales lebih dari ekspektasi. Energi jadi lebih stabil, kulit lebih cerah, pikiran pun lebih jernih. Semua berawal dari apa yang masuk ke mulut. Jadi penting banget buat nyadarin diri. Makanan bukan sekedar isi perut, tapi bahan bakar hidup. Setiap orang punya alasan kenapa mereka jatuh cinta sama mie instan. Bisa karena kenangan masa kecil, karena praktis, atau karena itu satu-satunya pilihan. Tapi dibalik semua itu ada tanggung jawab terhadap tubuh yang cuma satu-satunya ini. Kalau rusak, gantinya nggak ada. Bukan berarti harus jadi sempurna, tapi setidaknya mulai sadar yuk bahwa tubuh itu butuh lebih dari sekedar mie instan. Tubuh butuh sayang, butuh perhatian, dan butuh gizi pastinya. Jadi sekarang coba deh renungin, kalau selama ini udah kebanyakan makan mie instan, apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh tubuh kamu? Dan kira-kira kalau tubuh bisa ngomong, apa yang bakal dia protes pertama kali? Lalu, apa menurutmu mie instan masih layak jadi menu andalan setiap hari? Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton!